Setiap hari, tumpukan sampah terus bertambah. Dari plastik yang menggunung di TPA hingga botol yang mencemari lautan, sampah telah menjadi masalah global yang mengancam keberlangsungan planet kita. Di balik setiap bungkus makanan, botol minuman, dan kemasan produk, ada jejak buruk yang kita tinggalkan. Permasalahan ini bukan hanya tentang kebersihan, melainkan juga tentang kesehatan ekosistem, kualitas air, dan masa depan generasi mendatang. Ini adalah tantangan yang menuntut kesadaran dan tindakan nyata dari kita semua. Hari ini, podcast Sadar Wisata Berkelanjutan telah mengundang para narasumber untuk membahas tentang masalah sampah. Inilah podcast Sadar Wisata Berkelanjutan. Halo Sobat Wisata, selamat datang di podcast Sadar Pariwisata Berkelanjutan. Kali ini kita akan ngobrol tentang salah satu isu yang sangat krusial dalam dunia pariwisata, yaitu sampah. Bersama saya, Romadi Suryani sebagai moderator, dan telah hadir 8 narasumber dari berbagai latar belakang. Bapak Ahmad Mirza Rizky Pramanda sebagai akademisi, Ibu Fatma Azahra sebagai aktivis lingkungan, Ibu Nur Sabrin Harisnani sebagai pelaku usaha hotel, Bapak Aldi Rizaldi sebagai pemandu wisata, Ibu Seftia Suwari sebagai pemerintah daerah, Bapak Destra Amni sebagai wisatawan domestik, Bapak Pandu Sabto Desmantio sebagai komunitas lokal, Bapak Rizky Pahlawan Diputra sebagai praktisi ekowisata. Baik, kita mulai saja. Menurut Bapak Mirza, mengapa sampah menjadi salah satu isu yang sangat krusial dalam dunia pariwisata? Berdasarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwa lebih dari 60% sampah pariwisata berasal dari plastik sekali pakai, seperti botol air minum, kantong belanja, dan sedotan. Bahkan United Nations World Tourism Organization memperkirakan sektor pariwisata global menghasilkan sekitar 35 juta ton sampah setiap tahunnya. Jumlah yang luar biasa besar kan? Masalah ini seringkali meningkat ketika jumlah pariwisata melonjak, apalagi di musim liburan. Jadi, semakin banyak orang berwisata, semakin besar pula timbulnya sampah yang sulit dikelola. Apa dampak sampah tersebut menurut Ibu Fatma? Baik, jadi perlu kita ketahui ya bahwa sebagian besar sampah itu merupakan plastik sekali pakai. Ini berbahaya karena sulit terurai dan sering mencemari laut. Sudah banyak penyu dan ikan ditemukan menelan plastik. Jadi masalah ini sebenarnya bukan sekadar kebersihan, tapi soal kelangsungan hidup ekosistem. Ibu Sabrina, apa aksi yang telah dilakukan sebagai pelaku usaha hotel untuk mengurangi sampah tersebut? Oke, baik Mbak. Industri hotel juga ikut bertanggung jawab. Kami berusaha mengurangi penggunaan botol plastik, kemudian menggantinya dengan barang yang sekali pakai dengan isi ulang, serta menyediakan stasiun isi ulang air minum. Nah, tujuannya supaya tamu tetap nyaman tanpa menghasilkan banyak sampah. Selanjutnya, Bapak Aldi, apa aksi yang telah dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut? Oke, terima kasih Bu Rohmah. Sebagai pemandu wisata, saya ini sering mengingatkan wisatawan supaya buang sampah pada tempatnya, membawa kembali sampahnya itu. Tapi memang masih banyak yang abai, yang tidak peduli dan perhatian. Sepertinya memang perlu edukasi terus-menerus supaya wisatawan ini sadar bahwa menjaga kebersihan tempat wisata itu juga bagian dari pengalaman wisata sendiri. Gitu. Baik, dari sisi pemerintah daerah yaitu Ibu Seftia, apa aksi yang dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut, Ibu? Baik, terima kasih Bu Rohma. Jadi kalau dari pemerintah sebenarnya sudah jelas Mbak, kami sudah mengeluarkan peraturan atau regulasi terkait larangan menggunakan plastik atau barang sekali pakai dalam bentuk peraturan daerah Perda yang sudah kami keluarkan, sehingga kami juga perlu nih bantuan atau kolaborasi dari semua pihak untuk menjalankan Perda ini, begitu. Baik, selanjutnya Bapak Destra sebagai wisatawan, apa aksi yang dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut, Bapak? Baik, terima kasih Bu Rama. Sebagai wisatawan domestik, saya pribadi merasa lebih nyaman ketika destinasi wisata itu tersebut bersih. Kadang sulit mencari tempat sampah, jadi saya biasanya membawa kantong sendiri untuk menampung sampah, sampai menemukan tempat sampah yang tepat. Hal kecil itu, tapi dampaknya begitu besar untuk kita semua. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, Bapak Pandu sebagai komunitas lokal, apa aksi yang dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut, Pak? Baik, jadi kalau di desa kami ini ada yang namanya program bank sampah. Nah, di mana wisatawan itu wajib untuk memilah sampah plastik dan organik.
Nanti hasilnya itu akan didaur ulang oleh warga. Nah, kegiatan ini itu juga menjadi penghasilan tambahan bagi warga di desa kami. Sehingga pengolahan sampah itu bukan hanya masalah di desa kami, tapi ini menjadi peluang bagi warga desa untuk menambah penghasilannya. Kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan. Terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Rizky sebagai praktisi ekowisata. Apa aksi yang harus dilakukan untuk mengurangi sampah tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Konsep ekowisata adalah pariwisata yang minim jejak lingkungan. Prinsipnya sederhana, leave no trace. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak kaki. Kalau ini dipraktikkan, maka pariwisata bisa berkelanjutan tanpa merusak alam. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk semua narasumber. Semoga setelah ini kita lebih sadar bahwa menjaga destinasi wisata tetap bersih adalah tanggung jawab bersama. Karena pada akhirnya pariwisata berkelanjutan hanya bisa terwujud kalau kita peduli pada lingkungan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Sadar Pariwisata Berkelanjutan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa, nikmati liburanmu tapi jangan tinggalkan sampahmu.